Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tools-tools dasar yang digunakan pada aplikasi IBISPin. Baik, langsung saja kita mulai dengan cara membuka aplikasinya terlebih dahulu. Kita tunggu. Setelah muncul tampilan seperti pada gambar, kita klik galeri saya. Kemudian, untuk menambah lembar kerja baru, klik tanda plus pada pojok kiri bawah. Kemudian, kita dapat memilih ukuran kertas sesuai yang kita inginkan. Setelah itu, muncullah lembar kerja baru untuk mendesain ataupun menggambar. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada pada aplikasi berikut ini. Yang pertama dari pojok kanan bawah, yaitu ada icon yang seperti tanda panah menghadap ke kiri. Jika kita klik, maka akan muncul icon untuk pengaturan, untuk menyimpan gambar sebagai PNG transparan, menyimpan gambar sebagai PNG, dan kembali ke galeri saya. Kemudian, ketika kita geser ke kiri, terdapat icon untuk layer. Nah, ketika kita klik akan muncul tampilan seperti berikut ini. Di beberapa icon ini yang wajib kita ketahui dan yang terpenting itu adalah tanda plus pada icon layer yang berfungsi untuk menambah layer. Kemudian ada pula icon yang seperti tanda panah ke bawah yang berfungsi untuk menggabungkan dua layer menjadi satu. Seperti ini. Nah, setelah itu juga ada icon yang berwujud seperti kamera yang berfungsi untuk menginsert gambar atau mengimport gambar dari galeri kita. Saya praktikkan, misal saya akan menambahkan gambar tersebut. Oke. Baik, maka gambar akan terinput di dalam lembar kerja tersebut. Oke, kita hapus dulu gambarnya dengan cara klik icon sampah pada layer. Kemudian, jika kita geser ke kiri, akan ada tanda panah yang mengarah ke bawah yang berfungsi untuk menghilangkan dan memunculkan toolbar. Ketika kita pencet, maka toolbar akan hilang dan lembar kerja menjadi lebih luas. Ketika kita klik kembali, maka toolbar akan kembali terisi. Kemudian jika kita geser lagi ke kiri, kita akan menemui kotak yang berfungsi sebagai warna. Di sini kita bisa memilih warna sesuai keinginan kita, sesuai yang desain yang kita akan buat. Nah, misal warna tersebut kita dapat pilih, kemudian kita dapat menambahkan pada kotak paletnya. Baik, selanjutnya jika kita geser ke kiri lagi, maka akan ada seperti bulatan. Ini adalah beberapa brush yang bisa kita gunakan untuk menggambar pada aplikasi IBISPin. Nah, di sini ada yang sudah terbuka dan ada juga yang masih terkunci. Untuk membuka kunci pada brush tersebut, kita bisa menonton iklan, dan kemudian brush tersebut akan terbuka dalam kurun waktu 18 jam. Kemudian, jika kita geser lagi ke kiri, kita akan menemui gambar seperti gambar pena yang berfungsi untuk menggambar. Ketika kita klik, maka akan muncul icon-iconnya seperti penghapus, kekaburan, ember cat, noda, penitis mata, teks, bingkai, kanvas, dan lain-lain. Kita akan coba untuk penanya. Nah, kira-kira seperti ini. Baik, selanjutnya jika kita geser lagi ke arah kiri, maka kiri yang paling pojok, maka kita akan mendapati gambar pena dan penghapus. Misal jika di sini saya akan menggambar, maka ketika kita klik ikonnya akan berubah menjadi hapus, dan ini bisa untuk menghapus gambar yang telah kita gunakan sebelumnya. Oke, selanjutnya di atas icon-icon tadi juga ada
seperti ini berfungsi untuk transparansi, dan di atasnya ini berfungsi untuk mengecilkan atau membesarkan brush. Semakin ke kanan maka akan semakin besar, semakin ke kiri maka hasilnya akan semakin kecil. Seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke pojok kanan atas. Di sini kita mendapati icon yang berwujud seperti gambar. Jika kita klik, maka akan muncul gambar-gambar yang terhubung dengan internet, dan juga bisa menambahkan pattern-pattern. Misal, saya akan gambar ini. Nah, maka gambar tersebut akan otomatis terinput dalam lembar kerja kita, seperti itu. Baik, jika kita ingin menghapus, kita dapat menghapusnya kembali pada layer. Nah, selanjutnya geser lagi ke kiri bagian atas, yaitu ada penggaris. Fungsi penggaris adalah untuk menggambar garis-garis ataupun menggambar perspektif. Di sini juga ada penggaris simetri. Misal kita berhadapan ya, yang seperti cermin. Ketika kita menggambar, maka akan menghasilkan gambar yang saling berhadapan. Seperti itu. Selanjutnya, jika kita geser lagi ke arah kiri, maka kita akan mendapati icon seperti tangan yang digerakkan. Icon tersebut adalah untuk stabilisator dan paksa pudar. Stabilisator ini berfungsi ketika kita menggambar agar hasilnya itu lebih rapih dan lebih stabil. Dan paksa pudar ini juga membantu kita dalam menggambar, apalagi jika kita masih pemula. Misalnya akan saya praktikkan. Jika kita menggunakan dip pen kasar, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian jika kita menggunakan paksa pudar, maka hasilnya akan lebih halus di ujungnya. Seperti itu. Baik, setelah itu kita geser di icon yang paling ujung kiri atas, yaitu ada undo dan redo yang berfungsi untuk mengembalikan dan melanjutkan gambar yang telah kita buat. Misal, di sini saya menggambar, jika kita undo maka akan hilang kembali. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, sedikit tools dasar yang bisa kita praktikkan di Ibis Paint. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.